Derby Jatim berakhir panas dan dramatis setelah Persebaya Surabaya menahan Arema FC dengan skor 1-1 lewat gol penentu Bruno Moreira yang lahir pada menit ke-72. Laga pekan ke-13 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu sore ini berlangsung intens dari awal hingga akhir, membuat kedua tim sama-sama membawa pulang 1 poin bernilai. Persebaya Surabaya langsung menekan sejak menit awal dan beberapa kali menciptakan peluang melalui Milos Rajkovic, Bruno Moreira, dan Arief Catur Pamungkas yang mendapat ruang tembak dalam 5 menit pertama. Serangan beruntun itu menghidupkan atmosfer GBT, tetapi tembakan-tembakan mereka masih belum mengarah tepat sasaran atau di blok lini belakang Arema FC. Arema FC merespons tekanan lewat Valdesi Moreira da Silva yang menguji pertahanan Persebaya Surabaya pada menit ke-8, meski tendangannya masih di blok rapat barisan belakang tuan rumah. Duel intens di lini tengah membuat tensi meningkat sehingga Mateus da Conceição Nascimento lebih dulu menerima kartu kuning pada menit ke-12. Persebaya kembali memperoleh peluang emas melalui Mihailo Perovic dan Rajkovic yang terus menekan dari lini kedua, ditambah Gali Freitas yang tampil aktif mengkreasi serangan. Namun, arek-arek Green Force belum mampu memecah kebuntuan karena eksekusi akhir tak cukup akurat untuk menaklukkan penjaga gawang Lucas Frigeri. Persebaya Surabaya hampir memecah kebuntuan sebelum jeda lewat Dejan Tumbas yang mengirim tembakan tepat sasaran di masa injury time, tetapi Frigeri tampil sigap menepis peluang itu. Arief Catur juga menciptakan kesempatan tambahan, namun skor tetap 0-0 ketika babak pertama ditutup. Pertandingan berubah drastis pada menit ke-62 ketika Dime Dimov melakukan gol bunuh diri yang membuat Arema FC unggul 1-0 dan membungkam ribuan pendukung Persebaya Surabaya. Gali Freitas kembali mengirim tembakan on target pada menit ke-66. Dorongan itu menjadi titik balik ketika Bruno Moreira muncul sebagai penyelamat lewat gol penyama kedudukan pada menit ke-72 yang menghidupkan semangat bonek seisi stadion. Bruno bahkan hampir menggandakan golnya semenit kemudian lewat tembakan tepat sasaran, tetapi Frigeri kembali bertindak gemilang menjaga gawang Arema. Persebaya Surabaya mencoba menekan habis-habisan di momen terakhir, termasuk peluang Rajkovic pada menit ke-94 yang kembali di blok pertahanan Singoedan. Usaha itu tidak cukup untuk menambah gol, sehingga pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1. Hasil ini membuat Persebaya Surabaya selamat dari kekalahan menyakitkan di kandang sendiri berkat gol Bruno Moreira yang muncul pada saat paling krusial. Arema FC juga layak diapresiasi karena sukses membawa pulang 1 poin meski harus bermain dengan 10 pemain sepanjang hampir setengah babak. Kans pemain muda Persebaya Surabaya unjuk gigi makin besar setelah Tony Firmansyah dan Mikael Tata dipastikan absen di derby Jawa Timur melawan Arema FC. Kondisi ini membuka peluang bagi talenta pelapis untuk mencuri panggung di laga syarat gengsi di Stadion Gelora Bung Tomo akhir pekan ini. Persiapan Persebaya Surabaya terus dimatangkan melalui latihan intens di lapangan ABC Kompleks GBT pada Selasa sore. Intensitas latihan tetap terjaga meski beberapa pemain penting tidak ambil bagian. Tony dan Mikael tidak hadir karena sedang memperkuat timnas Indonesia U22. Dua pemain muda tersebut sebelumnya sering menjadi opsi utama di sektor sayap dan lini tengah berkat performanya yang konsisten. Meski begitu, skema permainan Persebaya Surabaya tetap diperdalam untuk mengantisipasi gaya bermain Arema. Tim pelatih terlihat fokus pada pengembangan build-up cepat dan transisi yang rapi. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, menyebut laga derby selalu menghadirkan tekanan tersendiri untuk seluruh pemain. Ini adalah derby pertandingan besar dan kami bekerja keras untuk hasil terbaik, ujar Edu. Absennya Tony dan Mikael memang menjadi kehilangan, tetapi sekaligus membuka ruang bagi pemain muda lain.
Eduardo disebut-sebut ingin memberi menit bermain kepada pemain pelapis yang menunjukkan progres terbaik selama latihan. Situasi ini memunculkan warna human interest, karena para pemain muda tampak berlatih lebih agresif demi mendapatkan kesempatan tampil. Kesempatan tampil di depan bonek menjadi motivasi tambahan bagi mereka yang sebelumnya jarang mendapat menit bermain. Derby akhir pekan ini otomatis menjadi penentu posisi kedua tim di papan tengah klasemen. Kemenangan akan membuat salah satu dari mereka menyalip pesaing terdekat dan menjaga momentum positif. Bagi Persebaya Surabaya, laga ini juga menjadi kesempatan menjaga tren tidak pernah kalah dari Arema dalam beberapa pertemuan terakhir. Dukungan penuh bonek diprediksi memberi dorongan besar bagi Green Force untuk tampil lebih agresif. Ludes. Dalam waktu sangat singkat, pertandingan paling panas di Jawa Timur ini habis tak bersisa. Derby Super East Java, Persebaya versus Arema FC, kembali membuktikan gairahnya tak tertandingi. Jika kamu kaget, kamu tidak sendiri. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa secepat ini? Siapa saja yang berhasil mendapatkannya? Dan yang paling penting, sebesar apa kekuatan bonek di stadion nanti? Kita bahas tuntas di video ini. Jelang berakhirnya jeda kompetisi Super League 2025-2026, dua tim besar Jawa Timur, Persebaya Surabaya dan Arema FC tengah mempersiapkan diri. Keduanya akan bertemu pada laga bertajuk Derby Jatim di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Atmosfer panas sudah terasa sejak jauh hari. Antusiasme supporter terlihat jelas dari penjualan tiket. Melalui unggahan di media sosial resmi, Persebaya mengumumkan bahwa tiket pre-sale habis dalam waktu singkat. Meski stadion berkapasitas 46.000 penonton, panitia hanya membuka 30.000 kursi demi keamanan. Keputusan ini diambil mengingat tingginya tensi rivalitas dan besarnya animo supporter. Di luar urusan tiket, persiapan Persebaya berjalan intensif. Klub berjuluk Bajul Ijo berlatih sepekan penuh di bawah arahan pelatih Eduardo Perez Moran. Kemenangan menjadi target mutlak melawan Arema FC. Bukan hanya demi mengangkat mental pemain, tetapi juga menjaga gengsi Persebaya di hadapan pendukungnya sendiri. Tekanan semakin besar karena posisi Perez disebut terancam jika gagal menang. Desakan evaluasi dari supporter terhadap manajemen belakangan kembali menguat. Tuntutan agar Perez mundur terus bergema di media sosial. Laga derby ini bisa menjadi titik balik atau titik akhir bagi sang pelatih. Perez sadar betul akan situasi ini. Ia menegaskan fokus penuh pada persiapan tim. Kemenangan atas Arema bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal harga diri. Derby Jatim selalu menjadi panggung penuh tekanan, gengsi, dan emosi.